Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Eden Hazard mulai membaik, tinggal satu kekurangan yang perlu diperbaiki. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti perlahan mulai memberi porsi penting buat Eden Hazard di starting 11. Kemampuan pria berdarah Belgia itu pun perlahan terlihat membaik. Hazard dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di dunia saat masih memperkuat Chelsea. Namun ketika bergabung dengan Real Madrid, sihir yang biasa ia tonjolkan di atas rumput hijau meredup dengan signifikan. Masalah cedera membuat kemampuan aslinya sulit buat keluar. Hazard cukup sering mondar-mandir ruang perawatan dan itu membuatnya kesulitan untuk menemukan konsistensi dalam bermain. Di era Carlo Ancelotti, Real Madrid memberinya kesempatan untuk berkontribusi di skuad inti secara perlahan. Pelatih asal Italia itu sepertinya enggan terburu-buru dan membiarkan Hazard mencari performa terbaiknya secara perlahan. Pada Kamis 6 Januari 2022, Ancelotti memberikan kesempatan tampil sebagai starter yang jarang didapatkan Hazard musim ini. Kesempatan itu hadir ketika Los Blancos bertemu Alcoyano di babak 32 besar Copa del Rey. Real Madrid keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1. Hazard tampil selama 78 menit dan mencetak satu assist yang berujung pada gol Marco Asensio. Setelah pertandingan usai, Ancelotti memberikan penilaian soal penampilan anak asuhnya itu. Dia harus menunjukkan kepercayaan diri yang lebih besar dalam situasi 1 lawan 1. Sebab dia punya kualitas untuk melewati lawannya, ujar Ancelotti. Dia secara bertahap akan kembali ke kemampuan terbaiknya dan kebugarannya telah berkembang dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Mari berharap dia segera kembali dan menampilkan kemampuan terbaiknya, lanjut Ancelotti. Satu hal yang disukai Ancelotti dari Hazard pada pertandingan kali ini adalah pengorbanannya. Pemain berusia 30 tahun itu siap melakukan dan memainkan peran apapun agar pertahanan lawan bisa terbongkar. Pemain berbakat kami berjuang lebih dari yang lain dalam laga seperti ini. Dia terus berjalan dan bahkan berperan sebagai nomor 9. Isco juga bermain di sana ketika masuk ke lapangan. Saya benar-benar turut bahagia untuknya. Seluruh tim tampil baik dan bekerja keras, pungkas Ancelotti. Setelah ini, Real Madrid akan kembali beraksi di pentas La Liga dengan Valencia sebagai lawannya. Pertandingan digelar pada hari Minggu mendatang di markas kebanggaan Real Madrid Santiago Bernabeu. Real Madrid raih kemenangan perdana di 2022. Ancelotti, liburan kami telah usai. Langkah perdana Real Madrid di tahun 2022 tidak berlangsung mulus, namun mereka memperbaikinya dengan kemenangan atas Alcoyano di babak 32 besar Copa del Rey. Beberapa hari sebelum bertemu Alcoyano, Real Madrid sempat menjalani pertandingan La Liga melawan Getafe. Itu merupakan laga pertamanya di tahun 2022 dan sedihnya berakhir dengan kekalahan 1-0. Ancelotti mengkritik para pemainnya dengan berkata bahwa mereka masih butuh liburan. Setelah menghadapi Alcoyano, pria asal Italia itu dengan lantang menyebutkan kalau masa liburan Los Merengues telah berakhir. Kami menenangkan kepala dan terus bermain. Inilah cara yang kami harus mainkan. Beginilah cara kami mempersiapkan diri dan kami menang, ujar Ancelotti. Liburan kami telah usai setelah pertandingan melawan Getafe. Kualitas tidak berarti banyak dalam pertandingan semacam ini, sebab jenis lapangannya tidak mengizinkan, lanjut Ancelotti. Pada pertandingan ini, Ancelotti memberikan kesempatan kepada Andriy Lunin untuk mengawal gawang yang biasanya dijaga Thibaut Courtois. Ia memuji kiper muda tersebut meski kebobolan gol yang membuat kedudukan kembali imbang. Dia memberikan performa yang sangat baik dan meyakinkan di bawah mistar gawang. Meskipun dia melakukan kesalahan yang aneh dengan bola di kakinya, tapi saya suka penjaga gawang yang melakukan tugasnya, kata Ancelotti. Anda selalu bisa menyesuaikan diri dengan bagaimana dia menggunakan bola. Dan dia akan berkembang dalam hal itu seiring dengan bertambahnya menit bermain. Lunin bakalan bermain di Copa del Rey dan La Liga menjadi teori Courtois. Itu artinya pos penjaga gawang akan berganti sosok ketika Real Madrid bertemu Valencia dalam La Liga yang digelar pada hari Minggu. Sebagai informasi, duel itu akan digelar di markas Los Blancos Santiago Bernabeu. Marcelo menuju penghujung karirnya di Real Madrid. Saya akan berjuang sampai akhir. Marcelo semakin dekat dengan penghujung karirnya di Real Madrid. Kontraknya berakhir pada bulan Juli tahun ini dan pihak klub sepertinya tidak memiliki niatan untuk memperpanjang masa abdinya. Pemain berdarah Brazil tersebut merupakan salah satu sosok yang setia kepada Real Madrid. Ia memperkuat Los Blancos sejak tahun 2007 lalu dan telah mempersembahkan total 22 gelar dari berbagai kompetisi.
Marcelo tak akan bertahan di Real Madrid selama masih bernafas. Pada suatu waktu, akan tiba masa di mana pemain tersebut harus cabut dari sebuah klub karena usianya tidak memungkinkan lagi bersaing di kompetisi papan atas. Real Madrid sudah siap berpisah. Mereka memiliki Ferland Mendy yang tampil cukup baik di posisi Marcelo. Dan kini, pria berumur 33 tahun itu harus mempersiapkan diri menjalani era pasca kesuksesan di Real Madrid. Masa-masa kebersamaan Marcelo dengan Real Madrid hanya tersisa 6 bulan lagi. Sudah jelas, ia hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan dan baru akan dimainkan saat Ferland Mendy membutuhkan waktu istirahat. Kesempatan bermain buat Marcelo tersaji ketika Real Madrid bertemu Alcoyano di ajang Copa del Rey. Ia menampilkan performa yang cukup apik dan bermain selama 90 menit penuh. Marcelo sepertinya sudah tahu bahwa masa-masanya di Real Madrid mendekati akhir. Saya selalu memberikan kemampuan terbaik sejak tiba di klub. Saya akan terus melakukannya sampai akhir kontrak, ujar Marcelo. Saya sangat beruntung pada jersey ini dan akan memberikan segalanya sampai akhir. Tidak penting apakah saya bermain lebih banyak atau sedikit, saya punya sejarah di klub ini, karir yang sukses dan akan meneruskannya sampai akhir, kata Marcelo. Pertandingan melawan Alcoyano berlangsung cukup ketat. Sang lawan yang bertindak sebagai tuan rumah mampu memberikan masalah buat Los Blancos. Sejak awal Marcelo sudah tahu bahwa Alcoyano bisa membuat timnya kesulitan. Ini jelas pertandingan yang paling sulit. Kami tahu bahwa mereka mampu membuat marah dan kami telah belajar dari itu. Ada banyak pertandingan yang akan datang, tapi kami menampilkan performa yang disiplin hari ini. Semua pemain berjuang keras. Kami tidak mendapatkan kesempatan bermain terlalu banyak, tapi kami bekerja keras dan bertarung. Pertandingan seperti ini paling memuaskan ketika berhasil dimenangkan, pungkas Marcelo. Bukan Mbappe atau Haaland, pemain termahal di dunia adalah wonderkid Real Madrid. Erling Haaland dan Kylian Mbappe sedang menjadi sorotan belakangan ini setelah dikaitkan dengan transfer ke klub-klub besar Eropa seperti Real Madrid dan Barcelona. Sebagai dua pemain muda yang namanya tengah naik daun, wajar jika Erling Haaland dan Kylian Mbappe jadi incaran utama beberapa klub top Eropa. Meskipun demikian, hal itu ternyata tidak membuat keduanya menepati posisi teratas dalam perkiraan nilai transfer pemain di 5 liga top Eropa. Pusat studi yang mengkhususkan diri dalam analisis statistik sepak bola, CIES Football Observatory, memuat laporan yang berhasil menemukan pemain yang layak dinobatkan sebagai pemain termahal di dunia. Laporan CIES Football Observatory yang dikutip bolasport.com itu dibuat berdasarkan perhitungan nilai dengan menggunakan pendekatan ekonometrik eksklusif. CIES Football Observatory melaporkan bahwa bintang muda Real Madrid Vinicius Junior menjadi pemuncak daftar perkiraan nilai transfer dari 100 pemain di 5 liga top benua biru. Menurut CIES Football Observatory, angka-angka ini terlepas dari klausul pembelian akhir dalam kontrak pemain. Vinicius Junior memiliki perkiraan nilai transfer mencapai 166,4 juta euro atau setara dengan 2,7 triliun rupiah. Disusul dengan Phil Foden 152,6 juta euro dan Erling Haaland 142,5 juta euro yang menempati peringkat kedua dan ketiga. Sementara itu, Kylian Mbappe menempati posisi ke-48 dengan perkiraan nilai transfer sebesar 71,5 juta euro. Meskipun begitu, Mbappe berada di puncak daftar pemain yang kontraknya akan habis pada musim panas 2022. Vinicius sendiri sedang menampilkan performa impresif bersama Real Madrid setelah sebelumnya kerap mendapatkan kritikan karena kurangnya kemampuannya di depan gawang. Penyerang 21 tahun itu sekarang telah menyumbangkan 12 gol dan 9 assist dalam 25 penampilan musim ini di La Liga dan Liga Champions bersama Real Madrid. Ia juga berhasil membawa Real Madrid berjaya di dua kompetisi itu dengan unggul 5 poin dari Sevilla di puncak klasemen Liga Spanyol. Vinicius juga membantu Real Madrid mengakhiri babak penyisian Liga Champions musim ini dengan status sebagai juara grup D.